Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah atau tauhid. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada eh, hari ini kita melanjutkan kajian tauhid kita atau kajian akidah yang mana kita masih mengkaji atau membahas kitab Al-Qaulul Mufid eh, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita sampai masih pada pembahasan tentang mencari keberkahan lewat mencari keberkahan dengan pohon atau bebatuan dan yang semisalnya. Itu babnya ya. Jadi babnya itu adalah mencari keberkahan melalui pohon-pohon dan batu-batuan dan yang semisalnya. Sudah kami jelaskan ayat yang dibahas pada bab tersebut, begitu juga terkait tentang hadisnya sudah juga kami jelaskan. Sekarang kita pada hari ini sampai pada poin-poin ya atau intisari atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari ayat yang sudah kita jelaskan di pekan yang lalu, begitu juga hadis yang sudah kita jelaskan di pekan yang lalu. Sekarang masuk pada poin-poinnya ya, atau apa pelajaran-pelajaran ya yang kita bisa petik dari di bab ini, di pembahasan ini. Di sini disebutkan dalam kitab ini, ya disebutkan yang pertama, poin yang pertama adalah tentang tafsir ayatun najm. Ya, tafsir yaitu ayat yang terdapat dalam surah An-Najm. Ya, apa bunyinya itu? Ya, ini bunyinya ya, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Ya, afara'aitum, yaitu artinya sampaikanlah ya wahai orang-orang musyrik, sampaikanlah kepada kami ya kepada aku ya kata Allah tentang Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian yang kalian sembah ya yang kalian sembah sebagai Tuhan kalian. Ya, itu Tuhan Lata namanya ya, Al-Uzza dan Manat. Ya, ini Tuhan-Tuhan mereka itu berhala-berhala yang mereka buat ya lalu mereka sembah yang mana mereka apa namanya mereka bertakarrub ya kepada berhala-berhala tersebut, artinya mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Tentu ini adalah bentuk kesyirikan, ya bentuk kesyirikan atau minimal mereka mencari keberkahan, ya mencari keberkahan dari patung-patung tersebut juga itu juga merupakan satu apa artinya satu apanya satu perbuatan mencari keberkahan yang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menerangkan tentang
apa namanya, mencari keberkahan lewat bebatuan, lewat pohon-pohonan, ya apalagi kalau lewat berhala-berhala, ya ikhwatal Islam, azakullah. Ya, ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah yaitu mengenal gambaran perkara yang mereka minta. Ya, jadi apa yang mereka minta ya, yaitu tentang apa namanya, kaum muslimin yang baru masuk Islam ya, ketika mereka baru masuk Islam di penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, lalu mereka melewati sebuah pohon. Pohon itu adalah milik oleh orang yang dijadikan oleh orang musyrik tempat mencari keberkahan. Ya, untuk mencari keberkahan tempat tersebut atau pohon tersebut. Ya, maka orang-orang Muslim yang baru masuk Islam itu pun yang masih lemah imannya, yang belum paham, mereka minta kepada Nabi agar mereka juga bisa apa namanya, agar mereka juga bisa apa namanya, eh, memiliki pohon tersebut yang dengan pohon itu mereka bisa mencari keberkahan. Ya, ya di situ ya, yang mana jawaban Nabi kita Muhammad SAW ya sangat kaget sekali ya dengan perkataan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mencari keberkahan lewat pohon-pohon atau lewat bebatuan itu dilarang. Ya, karena itu merupakan salah satu jalannya orang-orang yang tersesat dari kaum-kaum yang terdahulu. Ya, sebagaimana umat Nabi Musa juga ketika itu ya ingin eh, memiliki pohon-pohon yang dijadikan sebagai tempat mencari keberkahan, maka Nabi Musa pun menolak, ya menolak eh, apa yang diminta oleh Bani Israel pada saat itu. Ya, begitu juga Nabi juga menolak para sahabat. Nabi juga menolak permintaan para sahabat Nabi ya, eh, ketika itu. Ya, tentu para sahabat Nabi pada saat itu yang ya khususnya yang baru masuk Islam ya, tentu mereka belum begitu paham ya tentang masalah itu mencari keberkahan yang dibenarkan, ya sehingga mereka meminta sesuatu yang dengannya mereka bisa mencari keberkahan, tetapi tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah bahwasanya mereka itu eh, tidak melakukan ya, tidak melakukan apa yang mereka minta. Artinya mereka hanya minta, tetapi Nabi tidak penuhi permintaannya. Ya, sehingga tidak terjadi ya, sehingga mencari keberkahan lewat pohon yang mereka minta itu tidak terjadi karena mereka ditolak permintaan mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang keempat, poin yang keempat atau pelajaran yang keempat adalah bahwasanya para sahabat ya, atau ya para sahabat mereka meminta memiliki untuk memiliki apa namanya, pohon tersebut karena bertujuan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka menyangka bahwasanya mencari keberkahan lewat pohon itu dicintai oleh Allah. Ya. Padahal ya sebaliknya Allah tidak mencintainya karena Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk mencari keberkahan lewat pohon. Ya, Allah juga tidak pernah mencontohkan nabinya. Ya, nabinya tidak juga pernah mencontohkan mencari keberkahan lewat pohon. Jadi ini adalah sangkaan yang tidak dibenarkan. Ya, jadi sekali lagi beribadah itu bukan berdasarkan dengan sangkaan-sangkaan atau dugaan-dugaan beribadah itu, tapi beribadah itu harus berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, bahwasanya mereka itu tidak ya, atau para sahabat yang baru masuk Islam pada saat itu mereka tidak mengetahui bahwasanya mencari keberkahan lewat pohon itu terlarang. Ya, maka selain dari para sahabat Nabi,
maka lebih tidak mengetahui lagi tentang perkara itu. Ya, artinya sahabat Nabi saja tidak mengetahui tentang bahwasanya mencari keberkahan lewat pohon itu adalah terlarang, apalagi yang bukan sahabat Nabi. Ya, apalagi yang bukan para sahabat Nabi pasti lebih tidak mengetahui lagi tentang hukum tersebut. Ya. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang memiliki banyak kebaikan-kebaikan, ya, amal-amal soleh yang mereka kerjakan dan mereka telah mendapatkan janji ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang berbeda dengan yang bukan para sahabat Nabi. Ya, adapun yang bukan sahabat Nabi, ya seperti kita ini ya belum ada jaminan Allah ampuni dosa-dosa kita. Begitu juga amal-amal sholat kita juga sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya adalah jika para sahabat saja bisa terjadi, hampir terjadi kesyirikan yang mereka lakukan hampir terjadi, ya, belum tidak terjadi tapi hampir terjadi. Apatah lagi yang kita ini bukan sahabat, apalagi yang bukan para sahabat Nabi, ya, maka boleh jadi itu bisa terjadi, ya, kesyirikan itu, ya, atau mencari keberkahan yang tidak ada tuntunnya dari Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak mengizinkan mereka, tidak membiarkan mereka untuk melakukan kesyirikan, ya, dengan melakukan tabarruk atau mencari keberkahan lewat pohon. Nabi tidak mengizinkan. Bahkan Nabi eh, menjawab dengan perkataan Allahu Akbar, ya, artinya perkataan yang Nabi kaget, ya, sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan, ya, orang-orang terdahulu, ya, artinya perilaku orang-orang terdahulu. Latattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, ya. Jadi Nabi di sini ya memberikan warning, ya, peringatan yang sangat keras, ya, dengan ucapan Allahu Akbar. Kemudian Nabi mengatakan dengan kalian sungguh, ya, sungguh, ya, artinya sungguh, artinya menegaskan supaya hilang keraguan-raguan, maksudnya itulah jalan-jalan orang-orang terdahulu yang sesat, ya. Kemudian Nabi katakan sungguh lagi, tambah lagi dengan kalian sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, ya. Ikhwatal Islam, ta'azakumullah, ya. Di sini, ya, menunjukkan bahwasanya mencari keberkahan lewat pohon-pohon atau yang semisalnya itu adalah perkara yang terlarang, ya, terlarang. Dan Nabi menyampaikan bahwasanya bisa saja terjadi bagi tetap terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, yang terjadi kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu apa? Itu mencari keberkahan lewat pohon-pohon. Artinya Nabi memberikan peringatan, arti jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, yaitu mencari keberkahan lewat pohon-pohon atau dengan pohon-pohon dan yang semisalnya. Yang kedelapan, al-amrul kabir wa huwal maksud annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israel. Ya, lamma qala li Musa ij'al lana ilaha. Ya, perkara yang besar adalah yaitu eh, bahwasanya yang dimaksudkan adalah bahwasanya eh, Nabi mengkabarkan bahwasanya, ya, permintaan mereka, yaitu permintaan para sahabat untuk untuk diberikan kepada mereka atau untuk dibuatkan mereka pohon-pohon untuk mencari keberkahan di pohon itu, sama permintaan mereka dengan Bani Israel.
tatkala Bani Israel itu minta kepada Nabi Musa untuk dijadikan pohon untuk dijadikan pohon itu sebagai Tuhan, berhala bagi mereka, sebagaimana umat-umat terdahulu orang-orang musyrik menjadikan eh, orang-orang terdahulu menjadikan pohon tersebut sebagai berhala, ya, sebagai Tuhan mereka. Ya, ini ikhwatal Islam azakullah. Ya, jadi sekali lagi mereka meskipun mereka barangkali tidak menyembah, ya, tetapi mereka setidaknya mereka telah menjadikan pohon itu sebagai tempat keberkahan, ya, tempat keberkahan, ya. Eh, Namun di sini dikatakan bahwasanya mereka meminta kepada Musa untuk dijadikan pohon itu sebagai Tuhan. Ya, berarti berarti pohon tersebut ya dijadikan sebagai tempat mereka beribadah kepada pohon itu. Ya, mereka meminta kepada pohon itu bukan cuma sekedar mencari keberkahan, tetapi mereka ya artinya mereka eh, menjadikan pohon itu sebagai Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka. Kita apa? Kalau dia kan sebagai Tuhan, maka di situ mereka mempersembahkan diri mereka dengan segala bentuk persembahan, mereka sujud, situ mereka apa namanya berdiam di diri di pohon tersebut. Ya, ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, apakah mereka meminta secara langsung kepada pohon itu atau mereka mencari keberkahan bahwasanya di pohon itu ada keberkahan, ada kebaikan yang mereka dapatkan. Ini semuanya adalah penyimpangan dari akidah yang lurus. Yang kesembilan adalah ya, yang kesembilan adalah bahwasanya menafikan atau meniadakan mencari keberkahan melalui pohon-pohon dan yang semisalnya itu merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Jadi bagian makna dari la ilaha illallah, ya ada berhak disembah melainkan Allah, di antara maknanya adalah menafikan atau meniadakan mencari keberkahan melalui pohon-pohon. Ya, artinya kalau kita betul-betul memahami makna la ilaha illallah, maka kita harus meninggalkan mencari keberkahan untuk mencari keberkahan melalui pohon-pohon atau yang semisalnya. Karena itu eh, masuk dalam atau termasuk menafikan kalimat la ilah atau meniadakan atau bertentangan kontradiksi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena keberkahan itu datangnya dari Allah. Jadi Allah yang punya hak menentukan bahwasanya sesuatu itu ada keberkahannya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya hak. Ya, manusia tidak punya hak untuk menentukan bahwasanya itu adalah keberkahan, apalagi kalau orang-orang musyrik. Ya, apalagi orang-orang musyrik yang menentukan bahwasanya pohon itu ada keberkahan. Ini sangat 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 menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-10 bahwasanya Nabi bersumpah ketika mereka memberikan fatwa, jawaban kepada para sahabat. Dan sekali lagi beliau tidak bersumpah kecuali ada maslahatnya. Ya, artinya ada maslahat yang besar. Ya, karena kalau orang bersumpah itu biasanya agar pendengar itu hilang keraguan-raguannya. Ya, makanya kita bersumpah. Ya, jadi kalau kita misalnya ada orang yang barangkali dia itu kemungkinan ada ragu-ragu atas perkataan kita, maka kita bisa bersumpah di situ. Itu bersumpah artinya kita tidak berkata-kata yang bohong. Ya, maka kita bersumpah ya dengan nama Allah, ya itu artinya agar orang yang mendengar itu dia yakin dengan perkataan kita. Begitulah Nabi juga bersumpah dalam dalam hadis tersebut, yaitu menolak dengan keras permintaan para sahabat Nabi untuk dijadikan pohon-pohon itu sebagai tempat mencari keberkahan. Kemudian ya
Bahwasanya syirik itu ada syirik kecil dan ada syirik besar. Ya. Jadi syirik itu terbagi menjadi dua. Ya. Jadi syirik itu ada syirik kecil dan ada syirik besar. Iya. Tentu kalau syirik besar itu menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Sedangkan syirik kecil itu tidak menyebabkan seseorang keluar daripada Islam. Ya, jadi syirik besar itu ya seperti ya menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, dia sembah, dia sujud kepada berhala itu, dia menyembelih, mempersembahkan sembelihannya kepada berhala itu namanya syirik besar, meminta kepada berhala-berhala, meminta agar dimudahkan kehidupannya dan seterusnya kepada berhala, ya atau menjadikan berhala itu sebagai wasilah, sarana yang mendekatkan dia kepada Allah, itu juga eh, bagian daripada syirik besar, ya menjadikan daripada syirik besar, ya ya. Kemudian ya eh, syirik kecil itu eh, ya syirik juga, cuma tidak menyebabkan pelakunya keluar daripada Islam, tapi syirik kecil itu masuk termasuk atau syirik kecil adalah perbuatan dosa besar yang paling besar, ya perbuatan dosa besar yang paling besar adalah kesyirik kecil. Contoh misalnya bersumpah selain kepada Allah, ya misalnya misalnya contoh demi Ka'bah, demi tanah air misalnya dan seterusnya, itu adalah syirik namanya. Iya, syirik juga, tapi namanya syirik kecil, ya karena sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi eh mencari keberkahan, ya mencari keberkahan yang mana di situ tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, itu masuk dalam syirik kecil, ya syirik kecil. Tapi kalau dia sudah sampai pada penyembahan kepada benda tersebut, bukan lagi mencari keberkahan di situ, tapi sudah sampai kepada penyembahan, maka itu masuk dalam syirik besar. Ya, jadi sekali lagi selama itu syirik, ya harus itu ditinggalkan. Ya, jangan kita mengatakan ini kan cuma syirik kecil. Ya, meskipun syirik kecil, apalagi menurut sebagian pendapat para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya syirik kecil itu tetap tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ya, meskipun di dunia dia tidak dihukumi kafir, tetapi tetap muslim, tetapi di akhirat kelak dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya dia meninggal dunia tidak sempat bertobat dari syirik kecil yang dia lakukan. Jadi intinya syirik kecil atau syirik besar itu harus kita tinggalkan. Ya termasuk meninggalkan dari mencari keberkahan melalui pohon-pohon, batu-batuan atau yang semisalnya. Itu harus kita tinggalkan. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian yang ke-12 adalah eh, ya, di sini perkataan oleh sebagian sahabat, mereka mengatakan kami pada saat itu eh, masih baru masuk Islam, ya atau masih baru keluar dari agama kekufuran menuju Islam. Ini menunjukkan statement ini, pernyataan ini menunjukkan bahwasanya sebagian sahabat ya ya mereka ya sebagian sahabat mereka mengetahui ya bahwasanya itu adalah perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi tidak semua sahabat yang meminta kepada Nabi pada saat itu karena dalam peristiwa apa namanya dalam peristiwa perang apa namanya perang Hunain itu eh, banyak juga sahabat yang ya atau banyak para sahabat ketika itu yang sudah lama masuk Islam, ya yang sudah lama masuk Islam, tentu mereka mengetahui bahwasanya itu perkara yang tidak ya
Ya, bahwasanya mencari keberkahan itu adalah yang melalui pohon-pohon atau yang semisalnya adalah terlarang. Kemudian yang berikutnya, yang ke poin yang ke-13 adalah at-takbir inda ta'ajjub khilafan liman karihahu, ya, yaitu bertakbir ketika kita kaget, ya, atau ketika kita kaget, ya, itu diperbolehkan kita bertakbir sebagaimana Nabi bertakbir Allahu Akbar. Ya, itu Nabi kaget ya ketika mendengarkan ada sebagian sahabat ya yang meminta ya untuk eh, untuk apa namanya? Untuk memiliki pohon-pohon yang dengannya mereka mencari keberkahan, maka Nabi pun ketika itu kaget, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, maka itu diperbolehkan. Yang berikutnya saddu zara'i, yaitu menutup pintu-pintu ya atau sarana-sarana agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang terlarang. Ya, jadi eh, jadi eh, menjadikan pohon-pohon sebagai apa namanya sebagai tempat untuk mencari keberkahan itu sarana yang tadinya perbuatan itu adalah perbuatan syirik kecil bisa menjadi kepada syirik besar, bisa menjadi kepada besar, yaitu apa, menyembah pohon tersebut yang tadinya hanya menjadikan bahwasanya pohon ini ada keberkahannya, tentu yang memberikan keberkahan adalah Allah lewat pohon tersebut, ya, sehingga mereka pun artinya melakukan ya hal-hal ya eh, artinya bentuk takarub mereka ya eh, melalui pohon-pohon tersebut, ya, takarub mereka kepada Allah melalui pohon-pohon tersebut, mencari keberkahan ya melalui pohon tersebut, ya, maka itu wasilah untuk terjerumus kepada perbuatan kesyirikan besar, ya, akhirnya bukan mencari keberkahan, pada akhirnya ya pada akhirnya apa, justru menyembah pohon tersebut, ya, meminta kepada pohon tersebut, ya, dan eh, mereka menggantungkan dirinya kepada pohon tersebut. Ini namanya masuk dalam syirik yang besar. Makanya segala sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar atau sarana apa saja yang dapat menjerumuskan seorang kepada perbuatan yang terlarang dalam Islam, maka itu harus ditutup. Ya, tidak boleh dibuka ya supaya seorang itu tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau perbuatan dosa dan seterusnya. Kemudian yang ke-15, ya, yang ke-15 adalah kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, ya, artinya jangan kita menyerupai orang-orang jahiliyah terdahulu atau orang-orang yang bodoh terhadap perkara agama, yang tidak tahu perkara agama, ya, beribadah hanya dengan hawa nafsunya, hanya dengan perasaan-perasaan, dengan akal-akal mereka, maka kita harus tinggalkan, tidak menyerupai dengan mereka. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Kemudian yang ke-16 adalah yaitu Nabi marah ketika beliau mengajarkan para sahabat, karena di situ beliau sampai bertakbir Allahu Akbar inna sunnah, sesungguhnya itu adalah perbuatan orang-orang terdahulu jalan hidup. Di situ ada rasa Nabi marah ya, tapi marah pada tempatnya agar bagaimana sahabat, ya, karena beliau sebagai guru ya, posisi beliau sebagai pengajar, guru, pendakwah, sebagai nabi, ya, mesti memberikan arahan yang tegas ya. Jadi boleh kita katakan beliau tegas sekali untuk mengatakan tidak diperbolehkan artinya menjadikan pohon-pohon sebagai tempat mencari keberkahan. Kemudian yang ke-17, ya, di sini ada kaidah yang besar, yaitu inna hasunan, sesungguhnya mencari keberkahan lewat pohon-pohon itu adalah merupakan jalan-jalan orang-orang terdahulu, jalan hidup orang-orang terdahulu. Ya, artinya orang-orang musyrik terdahulu, ya begitu, mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai wasilah antara dia dengan Allah, perantara antara dia dengan Allah, menjadikan pohon-pohon sebagai perantara antara dia dengan Allah, atau mencari keberkahan lewat pohon-pohon itu sudah merupakan jalan-jalan
orang-orang musyrik terdahulu yang harus kita tinggalkan. Ya, hada anna hada alamin a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Ya, ini merupakan salah satu daripada tanda kenabian, ya, karena telah terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, di sini disebutkan, ya, ya, bahwasanya Nabi, ya, eh, Nabi menyatakan bahwasanya ini akan terjadi, ya, umat Islam ini mengikuti jalan-jalan hidup orang-orang musyrik terdahulu, ya. Ya, sebagaimana kita saksikan, ya, ada saja sebagian atau ada, ya, apakah sebagian kah atau segelintir, ya, orang-orang kaum muslimin yang masih terjerumus dalam perbuatan ini, mencari keberkahan-keberkahan, ya, lewat pohon-pohon, batu-batuan, tempat-tempat yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada contohnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya terjadi bagi umat ini. Ya, tapi kejadian terjadinya terhadap umat ini bukan berarti kita harus ridho terhadap perbuatan tersebut. Tetap kita harus mengingkari, tetap kita harus berupaya untuk meninggalkan, ya, perbuatan tersebut, ya, atau mencari keberkahan, meninggalkan untuk mencari keberkahan dari pohon-pohon, melalui pohon-pohon atau batu-batuan, ya, harus ditinggalkan perbuatan tersebut. Yang ke-19, anna kullama zamallahu bihi al-yahuda wan nasara fil Qur'an annahu lana. Ya, bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala celah atas apa yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an, bahwasanya itu juga kembali kepada kita juga. Artinya kita juga harus meninggalkannya. Ya, artinya jangan sampai kita mengikuti jalan hidup umat Yahudi atau umat Nasrani yang menjadikan apa namanya menjadikan sesuatu itu ada keberkahannya yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencontohkannya. Ya. Artinya kita harus apa namanya meskipun itu ayatnya itu ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tapi sebenarnya kembali kepada kita juga. Artinya menjadi warning, peringatan kepada kita untuk tidak terjerumus sebagaimana mereka terjerumus dalam kesyirikan. Itu maksudnya. Kemudian yang ke-20, ya, bahwasanya, ya, di sini disebutkan 20, ya. Bahwasanya ibadah itu harus berdasarkan perintah, ya, dari Allah dan Rasulnya. Ya, itu ibadah. Ibadah itu harus dijalankan berdasarkan perintah atau berdasarkan syariat. Tidak bisa dengan hasil kontemplasi, pemikiran, hasil apa namanya hasil akal-akal kita, tapi harus berdasarkan dengan perintah, ya, yang terdapat dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ke-21, bahwasanya jalan hidup ahlul kitab yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani itu tercela sebagai, ya, karena sama dengan jalan hidupnya orang-orang musyrik. Ya. Ya, jadi jalan hidup orang-orang umat Yahudi dan Nasrani itu sama dengan jalan hidupnya orang-orang musyrik. Itu apa? Mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai Tuhan-Tuhan, menjadikan tempat-tempat mereka mencari keberkahan yang Allah tidak contohkan, yang Allah tidak perintahkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu. Ya, jadi sama saja mereka, sama-sama mereka terjerumus dalam dalam apa? Umat Yahudi dan Nasrani terjerumus dalam kesyirikan,
begitu juga orang-orang musyrik Mekah pada saat itu juga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Ya, tidak ada bedanya. Ya, meskipun bangsa yang sama tapi sama mereka dalam sisi akidah keyakinan ya menyimpang dari jalan yang lurus ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, kemudian yang terakhir di sini adalah yang ke-22 ya. Poin yang ke-22 dari pembahasan di bab ini ya. Ya, jadi di sini disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan dari kebatilan yang dia pernah lakukan selama hidupnya itu tidak menjamin dia aman untuk terjerumus kepada apa namanya kepada lubang yang sama. Ya, ya. Artinya tidak terjerumus, tidak ada jaminan masih ada bahwasanya masih ada benih-benih kebiasaan dari dirinya itu. Ya. Ikhwatul Islam azakullah. Itu yang terkait ya tentang pembahasan kita sebagaimana para sahabat Nabi itu ya sebagian mereka ketika itu ingin dibuatkan Tuhan-Tuhan atau dibuatkan pohon-pohon untuk mereka mencari keberkahan ya sebagaimana orang-orang musyrik itu mereka mencari keberkahan melewat pohon-pohon tersebut. Artinya masih ada benih-benih kesyirikan itu masih ada. Artinya boleh jadi dia masih bisa kembali kepada kesyirikan itu. Makanya itu segera harus ditutup, di-cut agar benih-benih itu betul-betul habis ya. Karena begitulah karena namanya suatu kebiasaan ya. Kebiasaan itu apalagi kebiasaan yang sudah mengakar. Ya, jadi kebiasaan orang-orang musyrik itu adalah mencari keberkahan lewat pohon-pohon, bahkan mereka menjadikan pohon-pohon batu-batuan itu sebagai tuhan-tuhan mereka. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka dalam beribadah, sehingga oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan ini harus segera di-cut, ya, harus segera dipotong, ya, harus ditinggalkan secepat mungkin, ya, agar tidak ada lagi benih-benih yang ada dalam diri-diri orang-orang yang kebiasaan hidupnya itu pernah melakukan hal-hal kesyirikan. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang pelajaran-pelajaran atau poin-poin penting yang bisa kita petik ya dari bab mencari keberkahan melalui pohon-pohon dan bebatuan. Demikian sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Ya, semoga kita semua terhindar dari kesyirikan. Ya, kesyirikan apa saja, apakah syirik besar atau syirik kecil. Ya, semoga kita terhindar. Ya, semoga kita tidak melakukan pencarian berkah melalui pohon-pohon yang dianggap satu pohon yang keramat misalnya, atau batu-batuan yang dianggap ada keramat-keramatnya itu ya, atau yang bisa memberikan manfaat ataupun mudorot ya dari apa namanya dari pohon-pohon tersebut atau tempat apa saja sesuatu apa saja ya selama itu tidak ada tuntunannya dari Al-Quran As-Sunnah maka kita harus tinggalkan. Jadi mencari keberkahan itu harus berdasarkan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada pertanyaan ini. Apa Ustadz bagaimana Habib Yaman datang dengan cerita khurafat dan mengajarkan menyembah kuburan dan lain-lain? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan,
ya bahwasanya apa saja ya ya disebutkan di sini ya, bahwasanya eh, mencari keberkahan ya, apakah pohon-pohon ya atau apa namanya tempat-tempat ya ya yang yang mana tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya, apakah lewat kuburan-kuburan misalnya, ya, ya, karena para sahabat Nabi, ya, atau para ulama-ulama terdahulu tidak ada mereka mencari-mencari keberkahan, apalagi sampai ya ya untuk meyakini bahwasanya ada keberkahan di kuburan-kuburan tersebut. Tidak ada. Yang ada bahwasanya kita melakukan ziarah kubur itu dua, kata Nabi. Ziarah kubur itu ada dua, yaitu kita eh, apa namanya? Ziarah kubur itu dua, yaitu kita mengingat kematian, ya kata Nabi, ya dan kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur. Ya, dan kita mendoakan orang yang di dalam kubur. Ya, mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan orang yang dalam kubur. Ya, bukan kita mencari keberkahan di situ. Ya, tidak. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi ya, eh, dalam dalam pembahasan kitab ini ya tidak ada ya, dalam Syekh Utsaimin juga dalam kitab penjelasan kitab ini juga tidak ada disebutkan bahwasanya Nabi menyuruh kita untuk mencari keberkahan lewat kuburan misalnya. Ya, Nabi eh, artinya mencontohkan para sahabatnya, tidak ada para sahabatnya. Ya, yang ada mereka ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian, bahwasanya mereka akan mati juga. Yang kedua adalah eh, bahwasanya adalah untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia ya, agar mendapatkan keselamatan, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan terhindar dari siksa azab kubur, yaitu yang begitu. Ya, adapun cerita-cerita khurafat dan apa namanya mengajarkan apalagi misalnya menyembah kuburan dan seterusnya ya, sekali lagi ya, saya juga kurang tahu apakah itu betul dia menyembah kuburan atau mencari keberkahan. Ya, jadi kita harus bedakan antara menyembah kuburan dengan mencari keberkahan. Ya, boleh jadi dia tidak menyembah kuburan, cuma mencari keberkahan di kuburan itu, karena dianggap kuburan itu adalah kuburan para wali misalnya atau orang-orang soleh. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat dari pada kitab ini, ya tidak ada ya mencari keberkahan lewat eh, lewat apa namanya, lewat kuburan-kuburan itu. Tidak ada contohnya, ya. Tidak ada contohnya, ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang ini. Ya, eh, ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita eh, ya ya mudah-mudahan bisa dipahami materinya ya. Ya, semoga materi ini bisa dipahami ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, akhiri ya, kami akhiri eh, pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan pada para peserta yang sudah hadir ya, yang sudah hadir pada
apa namanya yang sudah hadir di Zoom ini, yang semoga kita bisa eh, artinya bisa mengamalkan apa yang kita sudah pelajari ya di lewat Zoom ini. Demikianlah ya, kami juga mendoakan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala yang begitu besar dan balasan yang begitu besar. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekeliruannya, kesalahannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami dan kebodohan kami. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.